Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sedulur aja nglalekake wajib ngaji sak pranatane ngkendelake iman tauhid bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine. Senin ini harinya Muhammad yang melahirkan ya Allah. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah tanggal rolas weruh yang moho welas weruh yang moho welas. Siapa yang moho welas? Ya zat Allah. Jika panjenengan ingin mengetahui zat Allah, ya memakailah hadis sahih mengenal zat jati diri terlebih dahulu, yang bunyinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal zat jati dirinya, maka ia akan mengenal zat Tuhannya yang sebenarnya. Panjenengan mengenal batin di sini. Harus yakin panjenengan mengenal batin, suara hati. Ibrahim rahim, tempat kan rahim, roh. Nah, ini dihidupi oleh zat Tuhan yang maha suci agar mengenal panjenengan yang namanya roh Rasulillah sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba zat Tuhan yang Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin, diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya zat Tuhan yang Maha Esa, diperintah, disuruh memperingati beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir hari Senin bulan Maulid tahun Gajah tanggalnya rolas. Harus ngerti panjenengan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Punjane di situ. Jika panjenengan ingin mengetahui kalimat tauhid, kan kalimat tunggal. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini sebelum Adam lahir, sebelum Muhammad lahir sudah ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha
tiada zat Tuhan yang Maha Esa yang berkuasa di alam kabut kecuali zat Allah Tuhan yang Maha Esa, Muhammad Rasulullah. Muhammad yang menjadi utusan Allah dan Allah. Jadi intinya diri kita untuk mencari Muhammad yang sejati, bukan Nabi. Kalau Nabi ya beliau Nabi Muhammad Abdillah itu yang di Mekah sudah wafat. Harus percaya diri kita ini semua di alam muka bumi ini mengikuti ajarannya beliau. Ada tersebutnya Nabi akhir zaman, Nabi terakhir ya Nabi Muhammad Rasulullah. Sudah ditutup, tidak ada kitab suci lagi. Ya, kitab suci Al-Quranul Karim itu. Nah, sebelum Nabi Muhammad, sebelum beliau dilahirkan, kan sudah ada nabi-nabi, kan sudah ada Alkitab kita. Nah, seperti sebelum ada kitab suci Al-Quran, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Nah, buktinya mana? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Buktinya di Al-Quranul Karim. Tumplek ditaruh di dalamnya kitab suci Al-Quran Karim semua di situ. Harus paham diri kalian. Belajar mengaji hakikat ya harus paham. Hakikat adalah yang sesungguhnya. Nah, di muka bumi ini, di alam dunia ini kan banyak agama, 5 atau 4. Semua agama kan mempunyai Alkitab masing-masing. Namanya ya kitab suci. Semua agama ya baik semua. Semua Alkitab yang dilalui di agama masing-masing ya baik semua. Semua mengajarkan kebaikan untuk mencari kebenaran. Jadi intinya semua agama itu baik, gak ada agama jelek. Semua Alkitab ya baik. Marilah sadar, sama saja, jangan dibeda-bedakan. Biarpun yang duduk di masing-masing, biarpun hargai, sama saja tujuannya. Namun berbedanya tidak membaca ayat Arab yang dibaca setiap hari menurut bahasa masing-masing. Semua sama tujuannya. Memang zat Allah sengaja mencipta di muka bumi ini warna-warni ini, ada gandengannya, tidak hanya satu warna, berbeda kan, warna-warni, ada Bhinneka Tunggal Ika itu. Berbeda-beda manusia, berbeda-beda agama, berbeda-beda cara, berbeda-beda bahasa. Mari bersatu saja, sama saja, arah tujuannya sama saja. Kehendak Tuhan yang Maha Esa, yang menghidupinya ya sama. Nah, mari didalami dalam hakikatnya. Zat Allah menciptakan 2 unsur, kan warna-warni berarti. Semua manusia dicipta dengan 2 bagian, 2 unsur. Tersebut Adam terwujudnya manusia. Manusia ada sebutan lelaki dan perempuan. Jadi kulitnya kan berwarna juga, bahasanya juga kan berwarna-warni. Lalu wujudnya manusia terbagi 2 juga. Ada jasmani, ada rohani, ada zahir, ada batin, ada bumi dan ada langit. Nah, mari diri kita ini belajar
Beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau wafat berpesan hanya 3 kali, berpesan pada semua umatnya, umati, 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 disuruh mewarisi. Umati, 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 berpesan kepada semua umatnya yang di muka bumi ini. Nah, terwujudnya apa? Ada sebutan warasatul anbiya, yaitu namanya Nahdlatul Ulama, yaitu NU secara disingkat nih. Pewaris para nabi, warasatul anbiya, warasatul para pewaris para nabi. Jadi intinya ya para nabi semua itu, bukan beliau Nabi Agung Muhammad saja, bukan kaum Islam saja yang mewarisi. Ya semua selain Islam yang mewarisi. Karena apa? Sebelum Nabi Muhammad mempunyai Alkitab itu kan sudah ada Alkitab. Di waktu zaman-zaman nabi-nabi tersebut yang memegang teguh kitab Taurat, Zabur, Injil, lalu disempurnakan terakhir akhir zaman di kitab suci Al-Quran di situ. Jadi intinya ya ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, kitab Injil di Al-Quran itu. Harus paham diri kalian. Nah, intinya kitab suci Al-Quran ini termasuk pedoman hidup semua manusia. Mari dikaji yang sesungguhnya. Beliau berpesan disuruh melanjutkan apa amanah yang diberikan oleh Tuhan, yaitu oleh-olehnya setelah beliau diisra mi'rajkan oleh Tuhan ke langitnya, membawa oleh-oleh Al-Quranul Karim dan perintah sholat, yaitu adanya rukun Islam itu. Itulah disuruh memegang teguh, disuruh menjalankan, melaksanakan. Semua umatnya lima itu disuruh melaksanakan perintah. Nah, cara melaksanakan beliau memberi tatanan 4 tangga. 4 tangga yakni ada tatanan ilmu syariat, ilmu torekoh, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. 4 tangga kan? Semua itu disuruh melintasi, disuruh memegang teguh. Di Islam kan ada rukun 5. Pertama, 2 kalimat syahadat, perintah sholat, perintah zakat, amal zakat, perintah berpuasa, disuruh menunaikan tindak haji yang mampu. Rukun Islam ini sesuai dengan di Garuda Pancasila. Ini juga pusaka, nanti sama dengan rukun Islam 5 dasar ini nanti. Dan sama dengan ilmu Jawa di Pendowo 5 mempunyai jimat kalimat sojo. 3-tiganya Tritunggal ini sama. Lambang Garuda Pancasila menunjukkan ragangan diri kulolan panjenengan ini badan wadah. Di dalamnya burung Garuda ada bintang 5. Bintang 5 mengatakan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Semua manusia yang berketuhanan, yang mempunyai keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kalau di Islam ya adanya 2 kalimat syahadat tadi. Kalau di jimat kalimat sojo
di Pandhawa 5 wayangan Puntadewa memegang teguh sifat kebenaran. Kalau di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, orang yang mempunyai berkeyakinan berketuhanan. Kalau di Islam kan bersahadat, berarti sahadat itu duduknya yang maha benar. Keduanya di Garuda Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau di Islam adanya perintah sholat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau di saudara Pandhawa 5 disuruh memegang teguh sifat kebaikan. Berarti kalau di Pancasila disuruh memanusiakan manusia, menghargai hak orang lain. Kalau di Islam ada perintah sholat. Sholat kan perbuatan yang baik. Ketiganya kalau di burung Garuda Pancasila adanya persatuan Indonesia. Kalau di Islam panjenengan ada perintah zakat disuruh paweh. Kalau di Pandhawa 5 disuruh memegang teguh sifat kedamaian, rukun akhirnya. Persatuan disuruh bersatu ya memang. Banyak di perintah zakat. Kalau di Islam belas kasih, saya menyayangi. Keempat, kalau di burung Garuda perwakilan rakyat, dewan dijadikan dewan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau di Islam diperintah puasa. Kalau di saudara Pandhawa 5 panjang disuruh memegang teguh sifat kejujuran. Panjenengan intinya diperintah jujur oleh zat Tuhan, tidak boleh goro, tidak wakil perwakilan. Panjenengan diperintah puasa supaya fitrah. Panjenengan goro kan gak suci, tujuannya kan menghiraukan diri ruh. Disuruh jujur kalau Pandhawa 5 gak boleh goro, disuruh menyampaikan apa adanya, transparan. Terakhir bintang 5 di burung Garuda, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua makhluk disuruh melakukan yang adil. Kalau di Islam menunaikan haji, panjenengan sudah adil, nanti bijaksana, disuruh memilah-milah agar mengerti yang benar. Putar lagi kembali ke sahadat, itulah nanti haji. Kalau di Jawa kan namanya jimat kalimasodo. Dalam hakikatnya jimat kalimasodo, seduluran papat 5 pancer, semua memegang teguh 5-5-nya ini satu persatu. Maksudnya jimat kalimasodo, jimat akae 5 sodo ini siji-sijine rumaten, Mak. Rumaten sing apik, siji-sijine sifat kebenaran, sifat kebaikan, sifat kedamaian, sifat kejujuran, sifat keadilan. Semuanya disuruh merumat semua. Nah, nanti jika panjenengan sudah melengkapi semua inilah, nanti panjenengan bisa sempurna. Nah, yaitulah ketemu Islam sejati. Nah, ini saya terangkan beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari Mekah. Dicari hakikinya
Zat Allah menciptakan dua unsur, ada zahir, ya ada batin. Harus berani panjenengan masuk ke dalam rohani. Gusti Kanjeng Nabi mempunyai Bapak Agung namanya Sayyid Abdullah. Harus mengetahui panjenengan, ya Sayyidi ya Rasulullah, Sayyid Abdi Abdullah, hamba yang terpilih. Abdu, hamba Allah sing pilihan. Sayyid Abdullah. Siapa? Ibrahim yang membangun Ka'bah ditempati Ibrahim dan anak-anaknya. Abraham, Ibrahim, Rahim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahir hari Senin. Ya sudah benar, lahir Senin ini harinya Muhammad. Yang melahirkan ya zat Allah. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah tanggal rolas. Harus mengetahui yang maha belas kasih. Rolas itu ruh yang moho welas, ruh yang moho welas. Siapa yang moho welas? Ya zat Allah. Belajar sedikit demi sedikit. Jika panjenengan ingin mengetahui zat Allah, ya memakailah hadis sahih, mengenal zat jati diri terlebih dahulu, yang bunyinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal zat jati dirinya, maka ia akan mengenal zat Tuhannya yang sebenarnya. Sedikit demi sedikit ia belajar mencari mursyid agar diarahkan. Panjenengan mengenal batin di sini. Harus yakin panjenengan di sini. Yakin ada 3 tahap. Pertama, nurul yakin, lalu melangkah ke ainul yakin, terakhir hakul yakin. Nah, panjenengan jika sudah melangkah ke hakul yakin, ya sudah, jangan turun-turun. Sudah dibenarkan hak yakin yang sesungguhnya, mengenal rohani. Harus percaya panjenengan mengenal batin, suara hati, roh suci. Abraham, Ibrahim, Rahim, tempatkan Rahim, roh. Nah, ini dihidupi oleh zat Tuhan yang maha suci, agar mengenal panjenengan yang namanya Rasulillah sejati. Abraham, Ibrahim pesantren, Bapak Agung, hamba pilihan. Ibrahim mempunyai anak, 2 anak, namanya Ismail dan Ishak. Apa kok Ismail dan Ishak? Kenyataan, jika panjenengan sudah melintasi di ilmu hakikat, kan sudah paham jelas. Jika mengenal diri, pasti mengenal kendaraannya, sahabatnya Rasulullah, keluarga yang terdekat Rasulullah, namanya Sayyidina Ali, Sayyidi, keluarga dekat Rasulullah, memegang teguh nama yang sesungguhnya. Ibrahim mempunyai anak Ismail. Nah, ini kan Sayyidina yang menyimpulkan, memutuskan nama yang sesungguhnya. Sir mulai masuk zat Allah, mengenal sebuah nama.
panjenengan jika sudah mendalami memakai zikir nafas itu kan berbunyi keluar majelis kan nama yang sesungguhnya panjang disuruh ingat. Ini termasuk kan perjalanan mempunyai Ismail dan Ishak. Ishak itu yang hak. Jadi intinya kumpul menjadi satu jika panjang mendalami ilmu rasa sudah memakai zikir nafas. Nah ini kan termasuk nama yang sesungguhnya. Harus paham panjang ngawerui ya Sayyidi, di sini yang diwerui ya Rasulullah, utusan sejati ya Sayyid, bahwa aku Muhammad Rasulullah inilah yang bakal bisa menyelamatkan diri semua. Ya Rasulullah Muhammad Rasulullah, pangeran guru sejati Gusti, utusan sejati. Semua diri manusia mempunyai utusan sejati, utusan sejati. Inilah diperingati, diwerui, dirawat akhirnya jika sudah kenal. Masih di situ dirawat setiap hari, bukan hanya setahun sekali, setiap saat diperingati, diwerui, dimerengeteni. Masih di situ hakikatnya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyid pokok utusan sejati, ya pokok aku mempunyai gandengan ibu yang melahirkan Muhammad Rasulullah itu yang namanya Siti Aminah. Maksudnya apa Siti Aminah? Nah, diri kula banyak termasuk dicipta dua unsur tadi, ada lahir ya ada batin. Ya Sayyidi panjang masuk ke dalam rahim. Siti Aminah terwujudnya adanya. Ya wujud diri kula zahir ini ada zahir kan ada batin, wujudnya zahir kan wujudnya hati lemah. Siti Aminah kan jelas duduk di lemah zahir ini kan terwujud dari Siti lemah ini. Aminah tersebutnya Adam dan Hawa wujud manusia. Aminah, Aminah termasuk pria dan wanita semua keletakan. Aminah maksudnya ada semua, ada semua pria dan wanita jika mempunyai hajat, memohon, berdoa, berselawat kan terakhir diamini, amin. Karena apa? Minta diijabai atau mengharapkan sahabatin, amin, amin. Supaya dikabulkan, diijabai, amin. Di situ intinya, amin ya Rabbal Alamin. Nah itulah yang bisa aku sampaikan tentang hakikatnya lahirnya Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, jika ada kesalahan kami matur, kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.